Saat itu sebetulnya Made berlari sekuat tenaga mengejar kedua adiknya yang sudah hampir tidak terlihat di depan gitu loh. Waktu itu Made benar-benar tek 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 tek. Kok dia setiap dia melihat ke belakang, dia tidak melihat lagi ketiga orang dewasa ini sebetulnya. Tapi Made benar-benar mendengar di sebelah kiri di hutan Tieng ini seolah-olah ada orang yang sedang berlari, sedang mengikuti Made dan juga kedua adiknya. Akhirnya Made sadar sebetulnya. Ketiga orang dewasa ini tidak mengikuti mereka dari belakang, tapi ketiga orang dewasa ini sedang mengejar mereka dari arah kiri di semak-semak alas Tieng yang begitu rimbun dan lebat ini. Waktu itu Made juga tidak mengerti kenapa kok orang-orang ini malah memilih mengejar mereka di sebelah kiri. Pokoknya Made berlari dan tiba-tiba dia mendengar suara gonggongan anjing. Kong 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 kong. Saat Made melihat ke belakang, ada 2 ekor anjing Bali yang sedang mengejar dia. Aduh, semeton bayangkan, pokoknya Made berlari. Sampai akhirnya Made bisa menyusul adik-kadek dan adik Komang. Waktu itu, saat Made melihat ke belakang, tiba-tiba anjing ini sudah tidak ada. Dan saat dia melihat ke kiri di semak-semak alas Tieng ini, ketiga orang dewasa ini sudah tidak terlihat semetonnya. Karena menurut Made dia kan terbiasa menaik turun panggung dan otomatis dia tuh kayak gesit gitu loh ketika berlari di daerah seperti itu. Adik Komang tiba-tiba menangis bilang dia capek ya. Saat itu Made berpikir gimana caranya ini tuh sudah dekat loh dengan perkebunan kedua orang tuanya. Itu mungkin jaraknya sekitar 3 atau 2 menit lagi. Tapi karena keadaan panggung dan jalan pintas ini memang banyak banget ada pohon, ada pundukan dan juga banyak banget ada kayak rumput-rumput liar yang bikin badan gatal. Makanya jalannya itu terasa lebih jauh gitu loh. Nah waktu itu Made pun berinisiatif akan bersembunyi dengan kedua adiknya. Kebetulan di dekatnya Made itu adalah kayak perkebunan salak. Made, adik-kadek dan adik Komang masuk ke perkebunan itu dan duduk sama teman mereka, duduk sambil berpelukan, sambil benar-benar gimana sih kayak ketakutan banget gitu loh. Dari arah alas Tieng ini semuanya kong 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 terdengar 2 anjing sedang seperti mencari dan mengendus bau mereka bertiga. Dan Made melihat dengan jelas ada 3 cowok dewasa yang berdiri. Ini tuh perkebunan salak, ini tuh jalan setapak, dan ini tuh kayak alas Tieng. Di belakang alas Tieng ini Made melihat ada 3 orang cowok yang berdiri seolah-olah sedang mencari mereka. Waktu itu semeton tuk 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 tuk. Tiba-tiba adik Komang berteriak dan keluar dari perkebunan salak ini dan berlari menuju ke arah perkebunan orang tuanya Made. Dan tahu nggak semeton? Waktu Made melihat adik Komang ini berlari tiba-tiba sambil berteriak, dia cuma mematung, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara sama sekali sambil bertatap-tatapan dengan adik-kadek. Kalau saat itu dia berlari menangkap adik Komang, dia takut dia akan kenapa-napa. Tapi kalau dia cuma diam, dia juga takut nanti adik Komang ini akan diapa-apakan kan begitu. Tiba-tiba semata kedua anjing ini dengan cepat menggigit kaki kiri dan kaki kanannya adik Komang. Dan ketiga orang dewasa ini secepat kilat, ada salah satu yang membawa kampil langsung bius menutup badannya adik Komang dari atas dan ke bawah. Dan ada salah satu lagi yang membawa tali sampi mengikat kakinya adik Komang, dan mereka menikul badannya adik Komang yang sudah ditutupi dengan kampil. Kemudian mereka bertiga berlari sekencang-kencangnya menuju arah yang berlawanan dari pertama kali mereka berlari tadi dengan kedua anjing ini. Itu kejadiannya mungkin tidak ada 5 menit, benar-benar kejadian seperti di film-film Pindang Makeber semetong. Dan Made dengan adik-kadek melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika adik Komang dimasukkan ke dalam kampil dan dibawa pergi seolah ketiga orang dewasa ini kayak, oh kita sudah mendapatkan target, cepat pergi sebelum ada yang melihat gitu loh semetong. Bayangkan semetong, Made yang baru kelas 6 SD dengan adik-kadek yang masih sangat kecil juga, cuma mematung di balik pohon salak melihat kejadian ini. Entah bagaimana, mungkin karena saking takut dan juga saking syoknya si Made, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan ketika dia sadar, hari sudah gelap semetong.
Yang terdengar cuma suara sungenge dan binatang-binatang malam yang memecah keheningan. Waktu si Made tersadar, dia melihat langit, bintang di langit benar-benar banyak. Di kiri, kanan, depan, dan di belakangnya ini gelap gulita. Dan dia merasa tangan kanannya ini berair dan digenggam oleh seseorang. Ketika Made kayak mengucek-ngucek matanya, dia melihat ternyata adik-adik masih tidur di sampingnya sambil memegang tangan kanannya Made. Wih, di sana Made kemudian flashback, dia ingat kejadian tadi. Dia juga ingat banget ketika adik Komang dimasukkan ke dalam kampil dan dilarikan ke arah yang berlawanan saat mereka berlari tadi. Wih, di sana adik-adik menangis sambil beli adik Komang. Mungkin adik-adik juga ingat apa yang terjadi kepada adiknya. Di sana Made dengan adik-adik ini berpelukan. Made juga menangis sesenggukan, dia tuh kayak tapi mereka berdua ini saat menangis tidak berani mengeluarkan suara yang besar gitu loh Semeton. Itu tuh malamnya kayak aduh gimana sih Semetonnya. Ini tuh di dalam alas. Dua anak kecil sedang mengingat kejadian yang mereka barusan alami dan mereka tuh ketakutan gitu loh. Tiba-tiba saat mereka masih berpelukan ya terdengar nih suara binatang-binatang malam. Waktu itu kebetulan memang galang bulan Semeton. Made dengan adik-adik tidak berani sama sekali keluar dari persembunyiannya itu. Karena Made benar-benar lapar. Dia melihat di sekelilingnya ini kan ada banyak banget pohon salak. Dia dengan adik-adik memetik buah salak yang masih muda, yang sebenarnya itu tuh rasanya pahit banget. Dia memaksakan makan itu karena saking laparnya. Dia dengan adik-adik duduk di sana sambil adik-adik kisi-kisi kan. Dia berbisik adik-adik, beli, gimana caranya kita pulang? Adik takut. Adik-adik menangis sambil memakan buah salak yang sangat asam dan pahit ini semua. Made berusaha menenangkan adiknya. Kemudian dia merasa kok seperti mendengar suara orang-orang sedang memanggil namanya dia. Made, Made, Kadek, Komang. Dia mendengar suara ayahnya memanggil mereka. Dan seketika itu adik-kadek keluar dari persembunyiannya dan mencari arah suara ini. Karena Made kesiap, dia juga ikut keluar dan mencari-cari adiknya gitu loh. Dari kejauhan Made melihat ada senter lampu yang banyak banget seolah-olah mencari seseorang. Dan waktu itu dia yakin banget dia mendengar suara ibu, ayah, dan juga saudara-saudara dari ayahnya. Singkat cerita akhirnya Made dan juga Kadek ditemukan dan dibawa pulang di malam itu juga. Singkat cerita Semeton, Made dengan adik-adik sudah berada di rumah. Adik-adik menangis tiada henti menceritakan apa yang dia lihat tadi. Saat orang tuanya bertanya kepada Made, Made juga menceritakan apa yang dia lihat. Tapi anehnya, penduduk desa yang memang membantu mencari Made, adik-kadek dan juga adik Komang dari sore tadi bilang, palingan anakmu cuma menghayal, palingan anakmu cuma berhalusinasi. Dan ada juga beberapa warga yang bilang, apa jangan-jangan barusan itu ketiga anakmu ini disembunyikan oleh makhluk halus sehingga mereka berhayal. Tapi ada juga warga yang memberikan komentar, nah benar kan, benar. Ternyata benar, itu bukan cuma gosip, tapi memang ada orang-orang yang menculik anak-anak kecil yang dijadikan bahan untuk dijual ke luar negeri. Pokoknya ketiga asumsi dari masyarakat ini mulai berdatangan kepada Made dan juga adiknya. Dan karena itu juga orang tuanya kan bertanya, ini di mana adik Komang? Benar seperti benar-benar. Dan Made juga adik-adik ini menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya. Satu desa gempar Semeton. Nah setelah itu Made dengan adik Komang ini kan kayak punya kedekatan yang khusus ya. Di malam itu Made bermimpi bertemu dengan adik Komang. Dan adik Komang seolah-olah di dalam mimpi ini berteriak meminta tolong kepada Made untuk diselamatkan. Made pun menceritakan mimpinya ini kepada orang tuanya. Waktu itu orang tuanya Made terlihat sangat sedih karena kehilangan putri ketiga mereka. Saat itu ya menurut Made Semetonnya satu desa gempar, hampir satu Bali gempar. Karena memang gosip-gosip yang katanya, ini katanya Semetonnya, saya juga tidak tahu benar atau tidak. Katanya hampir di semua daerah yang ada di Bali mendengar gosip kalau di tahun-tahun 90-an ini banyak banget ada orang-orang yang menculik anak kecil. Katanya, ingat ini katanya, ini kayak konspirasi dari satu desa ke desa yang lain yang menyebar luas dan dijadikan gosip seperti ini.
Hari makin hari semeton orang tuanya Made pun mencari keberadaan putri kecil mereka di daerah itu, tapi tidak pernah ditemukan. Ya, sampai detik ini Made tidak tahu adiknya ini masih hidup atau bagaimana. Dan ketika orang tuanya Made ini bertanya kepada orang pintar juga membetulkan apa yang dikatakan oleh Made. Dan orang pintar juga bilang, kemungkinan besar adik Komang ini sudah tidak ada dan ikhlaskan saja. 2 tahun berlalu setelah kejadian ini, sebetulnya waktu itu Made sudah kelas 2 SMP dan akan naik ke kelas 3 SMP. Adik Komang pun diaben karena kedua orang tuanya ini sudah ikhlas dan yakin kalau adik Komang memang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Setelah hari itu, semeton orang tuanya Made benar-benar overprotective kepada Made dan juga adik-adik. Mereka tidak diberikan izin untuk melalui kemanapun. Tidak boleh lagi ngunuh, tidak boleh lagi melakukan apapun. Pokoknya mereka datang dari sekolah harus tinggal di rumah. Sampai singkat cerita berpuluh-puluh tahun pun berlalu setelah kejadian ini, sebetulnya. Detik ini kedua orang tuanya Made sudah berpulang karena menurut Made setelah mereka berdua kehilangan adik Komang, ibunya ini berpulang duluan, ibu tirinya, dan ayahnya pun menyusul ibunya beberapa tahun kemudian. Sekarang Made dengan adik-adik sudah sama-sama menikah, mereka tinggal beda rumah, tapi hubungan mereka ini tetap adung sebagai saudara tiri. Sebelum Made mengirimkan ceritanya ini kepada saya di DM TikTok, Made bilang sudah berkonsultasi dulu dan membicarakan ini kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik memperbolehkan apa tidak kalau Made akan menceritakan ini kepada saya. Dan adik-adik pun bilang tidak apa-apa. Ini adalah cerita dari Made yang menjadi saksi nyata ketika dia melihat adik Komang benar-benar dilarikan dan diambil oleh 3 orang dewasa yang sampai saat ini Made juga tidak tahu siapa mereka, dari mana mereka, dan dibawa kemana adiknya ini, semeton. Kalau semeton ada yang bertanya, apakah tidak dilapor polisi, Mbok tuh? Menurut Made, orang tuanya sudah lapor polisi. Tapi tidak ada perkembangan sama sekali sampai akhirnya kedua orang tuanya ini menutup usia. Bagaimana menurut semeton? Apakah kalian percaya dengan kejadian yang diceritakan oleh Made ini? Atau kalian berpikir Made cuma berbohong? Atau apakah kalian pernah mendengar gosip seperti ini di tahun 90-an? Ayo, anak-anak atau semeton-semeton kelahiran tahun 90-an silakan berkomentar. Kalau saya pribadi semetonnya saya pernah mendengar kejadian ini. Waktu itu kalau tidak salah saya kelas 3 SD. Dan benar di desa saya yang ada di Beleleng, Desa Depo, sempat tersiar kabar kalau memang ada orang-orang seperti ini. Katanya diculik lah, diginilah, digitulah. Tapi saya pribadi tidak pernah melihat ataupun menyaksikan langsung hal seperti ini. Aduh, semoga tidak. Amit-amit kalau kita melihat hal seperti ini. Tapi untuk Made dan juga adik-adik, benar-benar kalian tuh kuat banget. Kalian bisa menahan ini semua sampai sekarang kalian sudah dewasa. Sukses semua untuk Beli Made yang sudah mau menceritakan kisahnya di sini. Dan silakan untuk semeton yang nonton, silakan kalian berkomentar karena Beli Made bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Menurut kalian, apakah waktu itu Beli Made cuma menghayal atau berhalusinasi atau bermimpi atau bagaimana? Coba dong kalian komentar. Sukses semua untuk Beli Made sekali lagi, dan semoga Beli Made dan juga keluarga bisa lebih tabah dan bisa ikhlas melepas kepergiannya adik Komang. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga jejak di kolom komentar. Jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya agar setiap saya up video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Dan juga untuk kalian, jangan cuma nonton. Ya, jangan cuma nonton. Ingat like, subscribe-nya juga. Ya, ingat. Karena banyak banget yang nonton tapi kok lupa like atau lupa subscribe atau bagaimana. Tolong dong dukung saya dengan cara like dan juga subscribe. Oh ya, semeton sukses semua banget yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.